pada religi pagi untuk kesempatan hari ini di edisi hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 bersama saya Yudi Maswar. Dan untuk pagi hari ini kita akan mengangkat temanya yaitu bersatu menyambut tahun baru 1444 Hijriah. Dan sudah hadir di studio Pro Satria di Padang narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan dulu uraian tentang tema kita yaitu bersatu menyambut tahun baru 1444 Hijriah dari Ustadz Firdaus. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu, ya bersatulah kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Ali Imran 103 jelas sekali memerintahkan kita tidak boleh berpecah belah, tapi hendaklah bersatu dalam ilmu, bersatu dalam keberkahan, bersatu dalam kecerdasan, bersatu dalam kebahagiaan. Berbeda pendapat itu lumrah, malah asik ya dengan ada perbedaan pendapat. Orang beradik kakak kandung, suami istri, orang tua dengan anak, terjadi perbedaan pendapat. Terasah pikiran, saling dengar. Bisa jadi ide-ide terbaik itu dari yang kecil karena sedang kuat daya pikir. Lalu yang tua mengaminkan, oh hebat juga kira seperti itu. Begitu juga yang muda dengan segala rendah hati. Orang tua yang banyak pengalamannya tentu juga bisa jadi referensi utama dalam banyak hal. Nah, perpaduan tua muda ya, atas bawah kiri kanan dari berbagai garis untuk bersatu ini sangatlah penting. Apapun bentuk acara atau event yang berjalan dengan bersatu, panitia, narasumber, ya apalagi kru yang bekerja itu terangkatnya suatu acara dengan indah. Ini adalah berkah bersatu. Nah, sekarang bagaimana pula maksudnya bersatu dalam menyambut tahun baru Hijriah 1444. Nah, sekarang kita berada di minggu terakhir bulan Zulhijjah 1443. Di bulan Zulhijjah ini ya tidak bisa kita lupakan adalah hari raya Idul Adha ya. Tanggal 9 wukuf di Arafah, terus tanggal 10-nya salat Idul Adha, dilanjutkan penyembelihan kurban, terus disusul namanya hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 ya. Yang mana di tanggal 11, 12, 13 diharamkan berpuasa. Itu sudah kita maklumi. Nah, begitu rangkaian ibadah haji sudah selesai, bulan ini mau berakhir, berakhirnya hari Jumat pagi terjadi ijtima'. Ijtima' itu adalah media bulan lama hendak berakhir, bulan baru hendak masuk. Nah, ijtima' itu bagaikan pisah sambut ya bulan lama dengan bulan baru. Hari Jumat
tanggal 29 Juli, saat matahari terbenam, hilal sudah di atas ufuk. Maka disebut malam pertama. Malam pertama Muharram. Besoknya Sabtu tanggal 30 Juli itu adalah tanggal 1 Muharram. Alhamdulillah kalau dilihat kalender yang beredar di kota kita itu menunjukkan tanggal 1 Muharram jatuhnya hari Sabtu tanggal 29 Juli. Sepintas kita lihat tidak ada perbedaan. Ini harus kita semangati sehingga 1 Januari sama dan 1 Muharram juga sama. Karena Allah memberi jaminan semua perhitungan itu bisa diketahui baik peredaran matahari maupun peredaran bulan. Kalau peredaran matahari dan bulan dalam ayat yang singkat, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar pada perhitungan yang amat teliti. Nah, kita rasakan saban hari ya, matahari terbit di timur, terbenam di barat. Ya teraturlah jadwal salat kita bersatu dalam jadwal salat. Karena bersatunya kita berdasarkan posisi hitungan matahari. Misalnya azan zuhur dikumandangkan, itu hitungannya apa? Matahari telah melampaui tengah hari. Aqimis salata liduluki syams. Dirikan salat setelah matahari tergelincir atau lewat tengah hari. Dulu orang berpedoman karena jam belum ada, jadwal salat belum sehebat sekarang, medianya cukup orang berpedoman bayangan cucuran atap. Apabila bayangan atapnya telah melampaui cucuran atau jejak ya, jejak kalau hujan itu tanahnya berjejak, melampaui itu berarti tengah hari sudah terlewatkan, masuklah waktu zuhur. Lalu bersatu dengan itu, namanya bersatu dengan hitungan posisi matahari. Nah, sekarang diinformasikan hilalnya sudah di atas ufuk, kita bersatu dalam menetapkan 1 Muharram. Nah, 1 Muharram itu hari Sabtu, tanggal 30 Juli. Bulan wal qamaru bihusban. Bulan itu juga dengan segala perhitungannya. Allah takdirkan bulan itu malam pertama halus, kecil, rendah, sesaat. Hampir saja kalau kita di Indonesia tidak melihatnya. Karena daerah tropis tertutup awan, kabut. Kadangkala jangankan melihat hilal kecil itu atau bulan baru, matahari hendak terbenam saja kadangkala sudah tertutup oleh awan. Awan yang di ufuk. Kapan bisa melihat hilal itu? Biasanya malam kedua, karena hilalnya sudah tinggi, agak besar, melampaui awan yang rendah. Baru tampak dia. Tapi kalau dalam perhitungan itu, apakah hilalnya di bawah ufuk atau di atas ufuk bisa. Nah, untuk bersatu ini, kita dihidangkan ilmu pengetahuan. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menghisap maksudnya menghisap, menentukan waktunya. Nah, inilah sekarang bisa kita ketahui kapan 1 Muharram, kalendernya sudah siap, sudah beredar
bahwa 1 Muharram itu adalah hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022. Jadi ini kita ungkapkan ternyata bisa sama ya. Jadi kalau 1 Muharram sama, Syawalnya sesudah Safar juga bisa sama. Jadi kalau sama 1 Januari, Februari sampai Desember, idealnya 1 Muharram, Safar sampai nanti Ramadan, Syawal, Zulhijjah juga bisa sama. Ini kalau kita pahami secara ilmu pengetahuan, ilmu falak atau ilmu astronomi Islam. Inilah untuk pengantar. Orang kan bertanya-tanya, hari raya haji berbeda, ada yang Sabtu dan ada Ahad di Indonesia, bagaimana pula dengan 1 Muharram? Alhamdulillah 1 Muharram itu sama, ini kita syukuri. Demikian sedikit pengantar, tentu bisa kita perluas dari pemirsa, dari pendengar setia Religi Pagi Radio Republik Indonesia Padang. Kami dengan Pak Miswar setia untuk saling dengar dan melengkapi diskusi ini. Saya kembalikan pada Pak Miswar. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang mau bergabung di pagi hari ini 0751 812 878, bisa juga melalui WhatsApp SMS 0811 66 66975. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dinis Bas. Iya, dengan siapa di mana? Ini dari Ajo Bujang di Pariaman. Ajo Bujang di Pariaman, silakan Jo. Assalamualaikum Buya Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ajo Bujang, Alhamdulillah, sekarang kami sudah dapat informasi yang akurat dari Bapak Firdaus. Terima kasih ya Pak Firdaus ya. Sama-sama. Nah, ini saya tanyakan begini Pak. Ini ada dua pertanyaan ini. Ini tergantung juga dengan bulan Muharram. Ini pertanyaan pertama tentang bulan Muharram. Kan ada juga ini saya mendengar nih ceramah dari para ustaz atau buya atau sebagian. Di bulan 1 Muharram sampai 10 Muharram, memang adakah disunahkan puasa 10 hari? Nah, dari 1 Muharram sampai 10 Muharram. Kan yang biasa didengarkan cuman puasa dari Asyura. Nah, sebelum Asyura kan di hari 10. Nah, maka sebelum itu dari 1 Muharram sampai 10 itu adakah disunahkan puasa? Nah, sunnah itu ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua, ini tentang kan kalau 1 Muharramnya sama, nanti jangan-jangan nanti Syawalnya dan Zulhijjahnya sudah sama. Nah, bagaimana dengan Ramadannya gitu ya? Apakah itu sama juga nanti? Atau serentak juga nanti? Iya. Nah, ya, itulah dulu dari saya Buya. Terima kasih Buya. Ya, Ini Niswar. Ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama saya belum dengar dan belum pula membaca keterangan seperti itu puasa disunahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Karena sudah dibaca juga sunnah puasa itu bulan apa saja, mungkin bacaan saya saja mungkin yang terbatas. Sudah dibaca juga beberapa buku, cuman diduga begini, kalau memang itu sunnah tanggal 1 sampai tanggal 10, mestinya ada hadis yang populer, yang sahih, karena kepentingan umat. Teorinya begitu. Jadi oleh sebab itu, perlu diselidiki lagi lah yang mengatakan puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Tapi mau hari apa saja puasa sunat, selain Senin Kamis, misalnya pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 kan boleh saja puasa, ingin puasa sunnah, harinya tak ditentukan selama hari tak dilarang. Tapi kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ada semacam itu, tentu perlu diselidiki lagi. Mungkin itu Ajo dari Pariaman. Yang kedua tentang ya, kan sekarang kita syukuri ya, informasi awal ini 1
Muharramnya sama, bagaimana puasa nanti. Nah, karena saya dosen ilmu falak ya di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dalam ilmu falak atau ilmu hisab sudah diketahui Ramadan besok saat ijtima awal Ramadan besok saat matahari terbenam, hilal sudah 8 derajat lebih di atas ufuk. Jadi sudah tinggi itu. Maka diduga secara nasional puasa tahun besok itu sama. Kalaupun ada yang duluan itu kan sebagian kecil. Lalu kalaupun ada yang kemudian karena harus tampak juga bulan itu juga sebagian kecil. Tapi secara nasional puasa tahun 2023 itu sama. Supaya sekali jawab bagaimana dengan Syawalnya. Bulan Syawalnya saat matahari terbenam, ijtima awal Syawal ya 1444 Hijriah besok itu tahun 2023, hilalnya tidak cukup 3 derajat. Sementara pemerintah kan sudah menetapkan 3 derajat ke atas. Tapi untuk Syawal besok belum sampai 3 derajat. Bisa jadi akan terjadi perbedaan nanti itu ya Syawal seperti yang baru kita lalui kemarin ini, berbeda berpuasa secara nasional. Alhamdulillah Idul Fitrinya sama. Terus Idul Adha yang baru-baru ini berbeda lagi. Terus tahun besok puasanya sama, bisa jadi Syawalnya berbeda. Tentu nanti kita lihat pula lah kebijakan pemerintah seperti apa. Tapi dalam ilmu hisab, kalau Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah, amanatnya sampai ke ranting-ranting, itu biasanya beberapa minggu jelang Ramadan sudah ditetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjahnya. Begitu Ajo di Pariaman. Iya, baik pendengar, kembali ke line telepon dan juga SMS WhatsApp bagi yang sudah berkirim WhatsApp. Oke, ini sudah ada pendengar kita Bu N di Padang. Oh ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya ingin bertanya berapa hari sebaiknya puasa Asyura? Terima kasih, 1 hari atau 3 hari? Terima kasih. Ya. Mau puasa Asyura itu ya? Ya, Asyura. Ya. Puasa di tanggal 9 atau tanggal 10. Jadi memang keterangan ini cukup banyak saya lihat. Ya, puasa di tanggal 10-nya. Ya. Terus ternyata tanggal 10 ini orang-orang Arab sudah terbiasa juga di Madinah, kaum Yahudi juga sudah terbiasa puasa 10 Muharram itu. Sehingga Nabi berniat ya kalau puasa hari ini disebut kebiasaan juga orang-orang terdahulu supaya ada bedanya apa? Nabi berniat tahun besoknya puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi kan Nabi meninggal sebelum jatuh tanggalnya. Sehingga ditetapkan begini. Boleh puasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Ada juga keterangan tapi saya belum dalami. Kalau puasa tidak di tanggal 9, tanggal 10-nya ada, supaya ada bedanya puasa pula tanggal 11. Jadi 10 dan 11. Untuk lebih amannya ya disarankan puasa tanggal 9 dan 10. Ya. Oke. Baik, pendengar kembali saya buka line interaktif di 0751 812 878 baik yang berada di Kota Padang ataupun yang berada di luar kabupaten kota di Sumatera Barat di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Mudo di Semarang. Di mana? Pasaman Warung. Pasaman, Sultan Mudo di Pasaman. Silakan. Mau tanya Ustaz. Jadi Ini mengenai Asyura
Ya. Kalau di Pariaman kan, diriakan itu kan, jadi apakah ini dibenarkan oleh untuk Alsa? Yang mana itu? Tabu ini, Mas. Oh, tabui. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, tabui sekarang kan menjadi masuk kepada seni budaya ciri khas di Pariaman, sehingga tahun berapa nyanyi ini diciptakan? Piaman ta dengan langang kebatabui mangkonyo rami dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya Pariaman itu kan rami juga. Tapi kalau tiba datang masa batabui itu ramainya bukan minta ampun ya. Nah, saya belum mendalami soal tabui ini, tapi tabui ya ada juga kaitannya dengan Syiah dan lain-lain, tapi ini harus dibahas secara khusus. Boleh atau tidaknya dalam pandangan seni budaya, kreativitas, tentu ini boleh. Terus dilihat dari kacamata Islam, apabila ada nilai mubazir, ada pembunuhan dan lain sebagainya, tentu tidak boleh, terlarang, jatuh kepada haram. Nah, sekarang seperti apa nilai mubazirnya, apa harus dilihat dulu. Dikatakan mubazirnya apa? Karena semuanya ada nilai ekonomi, ada nilai kesabaran, ada nilai bersatu, hiburan dan lain-lain. Sekali lagi, saya belum mendalami, mencermati tabui ini seperti apa dia. Pendekatan akidah seperti apa, saya belum telusuri, artinya belum mempelajari itu. Maka baru sekarang saya bisa pahami nilai budayanya itu, sehingga menjadi ciri khas ya. Tabui itu terkenal di Pariaman. Saya rasa itu dulu. Nanti mungkin ada yang menjawabnya yang lebih mendalami. Mungkin ini penanya kita Bapak dari Pariaman. Ya, oke. Baik pendengar, kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan yang mau bergabung di 0751 812 878, bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp di 0811 6666 975. Kita kembali ke WhatsApp. Saat ini pukul 5:46 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Pak Firdaus, ini dari Abdullah di Darmasraya. Saya ingin bertanya, ada yang bilang mandi wajib itu tak perlu berwudu. Itu sunnah. Bagaimana sebaiknya Pak? Berwudu atau langsung mandi? Terima kasih. Ya. Rasulullah SAW memperagakan ya, artinya dilihat dari uraian hadisnya bahwa Rasulullah itu kalau mandi wajib, kalau di Jawa disebut mandi besar ya. Penyebab mandi wajib kan sudah dimaklumi. Rasulullah pertama basuh kedua telapak tangan. Sudah itu basuh atau bersih-bersih kehormatan atau kemaluan. Nah, sudah itu bersih, baru berwudu sebagaimana wudu salat, tetap tertib. Sudah berwudu itu Nabi membasahi rambutnya berulang sampai air itu betul-betul merata sampai ke akar rambut. Artinya kulit kepala betul-betul merasakan. So kalau disiramkan begitu saja, bagi rambut yang tebal belum tentu bisa benar-benar sampai ke akar rambut. Jadi betul-betul dikucek-kucek ya kepala itu kayak orang bersampo, sehingga terasa kulit kepala betul-betul dibasahi. Sudah itu dia disiram secara menyeluruh, mandi sebersih-bersihnya. Setelah mandi bersih itu, Rasulullah hanya menyiram kedua telapak kakinya. Sudah itu bersiap-siap untuk salat. Artinya Rasulullah tidak mengulang wudunya. Karena ini contoh dari Nabi, maka ini bisa dijadikan pedoman. Memang tidak perlu
atau tidak disunahkan berwudu lagi. Orang bertanya pula, itu kan mandi kan tersentuh kemaluan. Benar namanya mandi. Sentuhnya kemaluan waktu mandi, badan diri kita yang menyentuh dalam rangka bersih-bersih, ini adalah suatu keringanan. Nah, selama mandi tidak ada buang angin, tidak ada rasa buang air kecil lagi, ya itu sudah cukup. Tapi karena lamanya mandi, mungkin dingin, di akhir mandi mau terasa buang air kecil, ya buanglah. Diulang lagi berwudu. Kenapa diulang lagi? Karena sudah berhadas kecil. Jadi wudu menjelang mandi tadi, terus mandi, dia sudah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Makanya tidak diulang lagi berwudu. Itu bisa dilihat dalam banyak kitab fikih bab tentang taharah. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Baik, kembali di line telepon 0751-812-878, baik yang berada di Kota Padang ataupun juga di daerah kabupaten kota di Sumatera Barat. Pukul 5:50 waktu Indonesia Barat. Silakan pendengar yang ingin bertanya di pagi hari ini. Tema kita di pagi hari ini yaitu bersatu menyambut tahun baru 1444 Hijriah. Jadi silakan bertanyanya kalau bisa lebih diarahkan ke tema kita ya. Bersatu menyambut tahun baru 1444 Hijriah. Mohon pertanyaannya diarahkan ke arah tema kita di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Cica di Serandam. Ibu Cica di Terandam. Silakan Bu Cica. Mau nanya ini Pak Ustadz. Tapi di luar tema itu Pak Ustadz. Banyak saya lihat orang-orang di sekitar saya ya Pak Ustadz. Dia punya suami, sudah punya anak. Tetapi dia belum cerai dengan suaminya Pak Ustadz. Dia dah kawin. Terus dah kawin Pak Ustadz, sudah punya anak lagi. Terus dia kawin lagi. Suaminya masuk penjara Pak Ustadz, kawin lagi. Sedang 5 kali dia kawin. Apakah boleh itu Pak Ustadz? Karena biasanya orang kawin ini nak cerai dulu sampai idahnya 40 hari baru bisa kawin. Tapi kebanyakan sekarang saya lihat orang kawin-kawin itu aja Pak Ustaz. Itu aja dari saya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi memang ada yang semangat ya untuk kawin cerai. Ya itu kan sangat pribadi dan keluarga yang bersangkutan. Tentu ya ini dijawab dalam bahasan fikih munakahat yang membahas tentang perkawinan, perceraian, rujuk, talak dan seterusnya. Sepintas bisa dimaklumi, tentu cara demikian tidaklah boleh. Kalau mau kawin harus selesai dulu cerainya. Cerai itu juga diatur, diputuskan di hadapan sidang pengadilan. Tidak boleh cerai sambil minum atau raun, makan bersama. Setelah makan ini jatuh talak saya, itu nak diakui sekarang. Jadi kalau bercerai itu di depan pengadilan, itu baru dianggap sah cerainya. Lalu dia diproses pula untuk menikah secara administrasi negara baru bisa. Setelah sampai pula masa idah dan seterusnya. Terima kasih Ibu Ica. Telah apakan, moga-moga yang bersangkutan dapat petunjuk. Kalau banyak yang dapat petunjuk, rahmat Allah turun. Tapi kalau banyak orang kawin cerai, zina, alamat musibah akan datang di negeri kita. Jadi memang pencegahan ini harus itu. Terima kasih. Ya, baik, kembali di line telepon dan SMS WhatsApp 0751812878. Satu orang penelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi Pak Ustaz. Iya, dengan Ajo Bujang. Ajo Bujang. Oke, silakan Jo. Ya, Assalamualaikum Ajo Buyan Firdaus. Waalaikumsalam Ajo Bujang. Ya, konon kabarnya Ajo juga sampai aman ya. Ini saya bertanya tentang penyambutan tahun baru Islam tentang 1 Muharram. Akan ada juga mengadakan ini royal-royalan gitu. Mengadakan acara-acara ini dan itu. Kalau di dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, adakah penyambutan seperti itu? Diadakan pengajian, diadakan acara kembang-kembang api atau organ tunggal.
atau ceramah khusus di penyambutan tahun baru Hijriah itu, dengan tahun baru Islam. Nah, memang ada itu tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Pengedi Suar. Ya. Fatabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan ini memang sangat spesial. Tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah ya, keterbatasan bacaan saya memang tidak ada tuntunannya mengarah ke sana. Tapi manusia boleh berkreativitas selama ada maslahatnya. Kalau ibadah mahdah tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Tapi kalau untuk pencerahan seni budaya, itu boleh manusia berkreativitas. Misalnya menyambut tahun baru Hijriah. Ada pembahasan ilmu, mengkaji bulan dan matahari, mengkaji sejarah, kenapa Nabi hijrah. Lalu momen itu diadakan menyambut tahun baru Hijriah. Sampai hari ini kita misalnya di Majelis Ulama Indonesia belum ada memfatwakan ini salah atau haram. Begitu juga di Muhammadiyah, sekira di Nahdlatul Ulama juga tidak ada fatwa tentang itu. Jadi kita menjaga diri, jangan ada yang membid'ahkan. Begitu juga kelak nanti menyambut tahun baru Masehi, itu juga ada kajian ilmunya, bumi mengelilingi matahari selama 365 hari. Lalu momen itu dijadikan pembahasan ilmu ya. Ada kajian sejarah, sekira itu juga boleh. Tapi apapun, apakah tahun Masehi atau tahun Hijriah, dilakukan upacara penyambutan dengan huru-hara, nilai mubazir, melalaikan agama, tentu ini terlarang. Saya kira seperti itu bisa dimaklumi. Jadi berkreativitaslah, ada nilai kemajuannya sehingga terwujud umat Islam yang berkemajuan yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan duniawi, bagaimana orang-orang cerdas membangun negeri, membangun dunia, tetaplah lestari, baik akal pikiran yang berkemajuan ataupun pembangunan fisik yang indah, megah, tetap juga menjaga situasi aturan lingkungan. Saya kira begitu. Jadi ambillah momen 1 Muharram dengan sebaik-baiknya. Saya kira seperti itu. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 5:57 waktu Indonesia Barat. Dan sebetulnya waktu kita sudah hampir habis di program Religi Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri Religi Pagi, hikmah yang bisa diambil dari tema kita pagi hari ini, silakan Ustaz. Baik, saja. Terima kasih. Bersatu menyambut tahun baru Hijriah 1444. Ini sebenarnya adalah aktualisasi dari Al-Quran dan Sunnah. Bahwa kalau dalam Al-Quran, matahari, bulan, termasuk bumi ini dibahas dalam banyak ayat. Sampai-sampai ada surat matahari, ada surat bulan. Surat bumi walaupun tidak ada, tapi berita bumi, fil ardi banyak sekali dalam Al-Quran. Terus dengan memahami matahari dan bulan, lalu kita paham dengan jadwal salat awal bulan, kita bisa bersatu. Ada apresiasi dalam salah satu hadis untuk orang-orang yang memahami matahari dan bulan. Inna khiyara ibadillahilladzina yura'una syamsa wal qamara. Sesungguhnya hamba-hamba yang baik ialah yang mempelajari matahari dan bulan untuk berzikir kepada Allah. Jadi menyambut tahun baru adalah sebenarnya berzikir kepada Allah bagaimana bulan mengelilingi bumi. Menyambut tahun baru Masehi sebenarnya adalah berzikir
kepada Allah memahami bagaimana bumi mengelilingi matahari. Akhirnya saya ingin mengatakan tahun baru tahun Masehi dan tahun Hijriah sesungguhnya satu paket, bahwa setahun itu 12 bulan. Itu bisa dilihat surat At-Taubah ayat 36. Saya kira ini tentu akan diperdalam oleh guru-guru kita yang lebih luas ilmunya, atau buku-buku karya ulama terdahulu yang bisa kita nikmati untuk membacanya. Demikian saya kembalikan pada Pak Miswar. Baik, terima kasih Ustadz Firdaus atas keterangan dan juga tanggapannya kepada pendengar kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam program Religi Pagi. Dan pendengar, saatnya kami pamit dari ruang dengar Anda. Saya Yudi Masud dan juga ada Ustadz Firdaus. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jelang pukul 6, saatnya kami sampaikan warta berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pukul 6 waktu Indonesia